Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Ramputu Buwana, NIM 22132647, kelas C. Di sini saya tugas video pembelajaran anatomi fisiologi, sistem respirasi dan pernapasan, dosen pengampu Hendy Widianto, Escape Nurse MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau pernapasan. Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Ada juga fungsi pernapasan, yaitu satu, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Ketiga, melembabkan udara. Bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia terdiri atas, yaitu pertama hidung, kedua rongga mulut, ketiga paru, keempat laring, kelima trakea, keenam bronkus, ketujuh bronkiolus, kedelapan alveolus, 9 paru-paru. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya darah menuju tenggorokan atau pharynx. Kedua, rongga hidung dimulai dari vestibulum pada bagian arterian ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Ketiga, rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal atau konka superior, medialis dan inferior. Rongga hidung terdiri atas, pertama, vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Dua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penangkis udara. Ketiga, permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Keempat, konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Kelima, sila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Keenam, pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nefus olfaktorius. Sinus paranalis, terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasalis terdiri dari 4. Pertama, sinus frontalis di tengah dahi. Kedua, sinus ethmoidalis di antara mata. Ketiga, sinus stephanoidalis di belakang rongga hidung. Keempat, sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat, sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan ladikan mukosa rongga hidung sebagai radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus. Kedua, faring atau pharynx, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung, corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara lain pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi terdapat di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut setelah di depan ruas tulang leher. Fungsi faring adalah 1. Menyaring udara oleh rambut gitar. 2. Menyeimbangkan tekanan darah udara. Ketiga, keempat, rangsangan bersih terjadinya untuk mengeluarkan benda asing. Ketiga, laring. Laring adalah bagian saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata. Fungsi laring pertama, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting
dalam membentuk suara. Kedua, mengarahkan makanan masuk dan yang juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Ketiga, trakea, batak tenggorokan, berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-14 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus, kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. 4. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedang bronkus kiri dan menjadi bronkiolus. 5. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Yang pertama, paru-paru kanan, pulmo dextral, yang terdiri dari 3 lobulus dan 10 segmen. Kedua, paru-paru kiri, pulmo sinistral, yang terdiri dari 2 lobulus dan 8 segmen. Ketiga, paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut dengan floria. 6. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukian alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas, merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung udara. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, share, and subscribe.